Anda kembali menyaksikan Lantai Bursa Pemirsa. Investor asing membukukan beli bersih saham senilai 895,07 miliar pada perdagangan akhir pekan lalu atau Jumat 9 Januari. Ini menjadi aksi beli bersih pertama sejak tahun 2015. Di awal perdagangan tahun ini yaitu Jumat 2 Januari, asing mencetak jual bersih saham senilai 4,17 miliar rupiah dan aksi jual saham berlanjut selama 5 hari perdagangan berturut-turut. Pada Senin 5 Januari, pemodal asing membukukan jual bersih saham senilai 144,23 miliar rupiah. Kemudian pada Selasa 6 Januari mencapai 440,45 miliar rupiah. Rabu 7 Januari senilai 2,99 miliar rupiah dan pada perdagangan Kamis 8 Januari net sell asing mencapai 135,53 miliar rupiah. Pemirsa, bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan ini setelah menguat tipis 4,8 poin pada akhir perdagangan pekan lalu? Langsung saja kita berbincang dengan analis sekaligus Chief Investment Strategist Astronaci Internasional Gema Guyadi. Selamat pagi nih Mas Gema. Mas Gema, sebelumnya kita review dulu untuk perdagangan di akhir pekan lalu atau sepanjang pekan lalu ini lebih banyak sentimen dari faktor eksternal. Dan IHSG juga rata-rata melemah dan di akhir pekan mengalami penguatan. Kira-kira sentimen apa sih yang lebih kental untuk menjadi bayang-bayang dari IHSG pada pekan lalu? Oke, selamat pagi pemirsa. IHSG di pekan lalu tidak mendapatkan sentimen apa-apa terhadap ekonomi di Indonesia karena kita sudah price in dengan pelemahan rupiah yang seperti ini, kemudian BI rate dan lain-lain. Kita semua tidak ada masalah dan hanya saja masih ada ketakutan akan kenaikan suku bunga Amerika yang mana itu berdampak belum terlalu besar karena kita yakin Yellen baru akan menaikkan apabila inflasi di Amerika itu menyentuh 2%, itu baru nanti mereka akan trigger up dan itu harusnya di kuartal 1 atau kuartal 2, kuartal 1 akhir dan memasuki kuartal 2. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu ada gejolak dan kemudian IHSG Anda lihat terjadi ditutup melemah, itu hanya aksi profit taking yang tidak terlalu signifikan karena mereka juga akan tahu bahwa di Januari itu investor retail menyambut January effect biasanya seperti itu ya, dan mereka akan melakukan profit taking. Saya yakin juga untuk kedepannya tidak akan ada masalah gitu. Oke, tapi kalau kita akumulasi sepanjang pekan lalu ini net buy yang dilakukan sekitar 800 miliar rupiah, sedangkan net sell juga masih terjadi. Apakah investor asing ini memang melepaskan diri dari Indonesia atau justru cuma hanya melakukan switch ke instrumen lain seperti itu? Mereka trading. Oke, mereka tidak ada capital outflow. Jadi kalau kita lihat selama 2014 itu ada kurang lebih 14 miliar US dollar yang masuk uangnya, di mana 10 miliar itu masuk ke surat utang negara, obligasi dan sebagainya, dan 3,8 sampai 4 miliar US dollar roughly di situ itu masuk ke equity market dan mereka tidak keluar. Karena tidak ada reason juga mereka untuk keluar dari Indonesia. Suku bunga belum dinaikkan dan Indonesia ini masih menawarkan yield yang cukup bagus baik di bond maupun di pasar saham. Sehingga mereka hanya trading, nggak masalah. Mereka take profit sedikit lalu mereka accumulating, ya mereka bermain di harga average gitu. Oke, kalau pengaruhnya seberapa besar sih terhadap pelemahan harga minyak mentah dunia yang sudah di bawah 50 dolar Amerika Serikat per barrel? Ya, kalau kita lihat kenapa sih oil melemah terus ya? Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya berantemnya antara USA sama Rusia ini belum selesai-selesai dan saya yakin selama mereka belum menemui kesepakatan mungkin masalah political ya. Dan ini kejatuhan minyak kali ini tidak sama dengan 2008 karena ini bukan economic problem but this is the political issue sehingga gold pun tidak ikut turun. Nah, impact-nya adalah semakin turun harga minyak, Amerika ekonominya akan semakin strengthen. Impact-nya adalah dengan semakin kuatnya ekonomi Amerika maka US dollar akan menguat dan itu depresiasi terus rupiah dan mata uang lainnya. Impact-nya di situ. Untuk lokal, saya yakin tidak terlalu banyak dampak dan sekarang pemerintah sudah menurunkan BBM, larinya pasti ke consumer dan lain-lain. Jadi mengenai consumer spending. Secara direct impact tidak ke market karena kita tidak banyak emiten-emiten yang bergerak di oil and gas gitu. Oke, kira-kira sepanjang pekan ini akan seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan? Indeks menurut Astronaci Time Forecast tanggal 12 yaitu hari ini itu mulai adanya pembentukan koreksi, tapi koreksinya akan bersifat sideways tidak signifikan.
ya. Koreksi ini akan dimulai dalam bentuk sideways dan nanti tanggal 15 atau tanggal 19 ya, berarti itu hari Kamis atau hari Senin depan mulai nanti IHSG akan berhenti koreksi dan mulai rally lagi. Target Astronaci untuk 2015 indeks IHSG itu di 5.800, itu implies dengan kurang lebih 15 sampai 16 kali PE dan itu cukup murah dibandingkan regional. Regional itu untuk kawasan Southeast Asia kurang lebih bermain di 16 sampai 18 PE. Jadi ini cukup menarik dan untuk short termnya kita tahu bahwa berdasarkan financial astrology cycle-nya kita berada di golden zone itu kurang lebih nanti sampai April ya, kurang lebih April tanggal 22 24 itu terjadi satu golden period di mana saham-saham big caps itu akan mendominasi pasar yang disupport oleh banking kemudian konstruksi dan akan diikuti oleh properti dan consumer. Jadi untuk jangka pendek walaupun ada koreksi-koreksi, manfaatkanlah kesempatan kali ini untuk Anda beli saham-saham big caps. Oke, berarti kan time to buy. Saham-saham apa saja dan sektor apa saja yang memiliki potensial return tinggi? Oke, kalau dari Astronaci kita fokus kepada banking ya. Ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri dan BNI. Kemudian konstruksinya itu ada WSKT, Wika, Weton dan kemudian Adikarya. Konsumernya ada ICBP, Kalbe Pharma. Ini cukup menarik dan kemudian ada Gudang Garam. Properti ada Ciputra Group, BSDE, Alam Sutra. Jadi ini adalah saham-saham kurang lebih ada 10 yang memang kita sudah siapkan dengan asumsi nanti sampai April tengah itu akan ada upside kurang lebih 20 sampai 25%. Dasar 20% adalah kita menggunakan range volatility dari 5 tahun terakhir di dalam period ini itu kurang lebih kalau indeks naik ini saham-saham yang kita sebutkan tadi memiliki beta yang cukup baik ya. Jadi betanya kurang lebih 1,2 gitu. Jadi artinya kenaikannya bisa sampai 2 kalinya daripada range IHSG. Jadi roughly kita lihat dari saham-saham ini ada upside opportunity 20% lah kita lihat. Tapi apakah benar di pekan ini akan menjadi tren baru, kenaikan tren baru bagi indeks harga saham gabungan atau mencapai titik rekor terbaru? Bulan Januari ada peluang ya, 5260 itu suka atau tidak pasti ditembus. Masalahnya nanti setelah ditembus itu bagaimana, tapi kita tetap yakin kita masih punya space 3 bulan, 5450 itu harus kena ya. Dan kemudian tugas dia adalah 5800. Jadi untuk 2015 ini kita punya tema adalah productivity year, ada 2 angka 5450 dan 5800. Rupiah akan dipertahankan antara 12.100 sampai 12.800 itu sampai 3 bulan ke depan. Oke, kalau kita melihat di sini strategi trading yang disarankan kepada investor baiknya akan seperti apa? The golden zone dari Astronaci, Anda buy, Anda harus tahu timing tanggal-tanggal berapa market itu akan selesai koreksi dan Anda beli dari saham-saham yang saya sudah sebutkan tadi. Anda beli akumulasi dan belinya jangan sekali tembak ya. Anda selalu mengumpulkan dan akumulasi hingga nanti kurang lebih Anda bisa unloading seluruhnya itu di bulan-bulan akhir April. Itu mulai bertahap Anda keluar. Begitu. Tapi kita harus lihat fundamental dari emiten juga. Emiten dari saham-saham tadi saya sebutkan itu akan terkena dampak positif. Konstruksi sudah jelas pemerintah kasih bocoran, mereka akan memberikan satu kucuran dana untuk saham-saham properti. Kemudian banking, kenapa kita BRI? Karena BRI ini akan mendapat keuntungan dan kredit usaha rakyat ya. Dengan programnya Jokowi, Bank BRI ini akan lebih bagus daripada Bank Mandiri karena memang sudah segmentasi pasarnya. Dan properti pasti akan ngikut, consumer pun akan selalu tahan badai, hold sektor itu akan selalu baik ya. Kemudian untuk ICBP itu dalam kondisi apapun penjualan Indomie itu akan terus naik walaupun nanti ada kenaikan bahan baku dia bisa pass on dan terlebih sekarang raw materialsnya dari tepung itu menurun 20% dari kuartal ketiga 2014. So everything yang tadi kita sebutkan itu worst to worst adalah break even. Jadi kalau sampai saham-saham yang tadi disebutkan itu tidak bertumbuh, maka Anda boleh check out dari Indonesian market, Anda boleh lihat deh market lain Singapura, Hong Kong atau Thailand mungkin yang lebih menarik. Jadi ini adalah key point, kita sudah lihat 15 saham ini adalah drivernya. Kalau goalkeepernya ini jatuh, maka tidak bisa terselamatkan lagi. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Gemma atas perbincangannya bersama kami di pagi hari ini dan selamat pagi. Thank you, selamat pagi.